Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Setelah kemarin kita belajar tentang perkalian, pembagian, dan operasi hitung campuran bilangan bulat. Hari ini kita lanjutkan tentang FPB, KPK, dan bilangan berpangkat. Nah, sebelumnya kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, untuk yang pertama akan kita pelajari adalah tentang faktor, faktor persekutuan, dan FPB. Nah, faktor dari suatu bilangan adalah semua pembagi yang habis membagi bilangan itu. Contohnya, tentukan faktor, faktor persekutuan dan FPB dari 12 dan 36. Nah, untuk mencari faktor dari 12 dan 36, caranya kita daftar perkalian berapa saja yang bisa menghasilkan 12, yaitu yang pertama 1 kali 12, kemudian 2 dikali 6, lalu 3 dikali 4. Nah, kemudian kita cari yang 36. 36 bisa kita nyatakan sebagai perkalian 1 kali 36, 2 dikali 18, 3 kali 12, 4 dikali 9, dan 6 dikalikan 6. Nah, faktor dari 12 kita daftar, maka faktornya adalah nih, 1, kemudian 2, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kita tuliskan di sini. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Sekarang untuk faktor dari 36. Maka faktor dari 36 adalah 1, kemudian 2, 3, 4, 6. Nah, karena di sini 6-nya ada 2, cukup kita tuliskan 1. Maka selanjutnya adalah 9, 12, 18, dan 36. Itu faktor dari 36. Kita tuliskan terlebih dahulu. Nah, faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Sekarang bagaimana kalau kita mencari faktor persekutuan? Nah, faktor persekutuan dari faktor-faktor yang sudah kita dapatkan tadi, kita cari yang sama. Di antara bilangan-bilangan ini yang sama, kita daftar. Nah, yang pertama adalah 1, kemudian 2, lalu 3, 4, 6, kemudian 12. Nah, ini adalah faktor persekutuan dari 12 dan 36. Kemudian, bagaimana dengan FPB dari 12 dan 36? Nah, kalau FPB berarti dari faktor persekutuan yang telah kita dapat tadi, kita cari yang terbesar, yaitu yang dalam hal ini adalah 12. Nah, itu adalah FPB dari 12 dan 36. Itu tentang faktor-faktor persekutuan dan juga FPB. Tetapi anak-anak, untuk mencari FPB, kalau kita mendaftar faktornya satu-satu seperti ini, nanti ketika kalian bertemu dengan bilangan yang besar akan membutuhkan banyak waktu. Nah, ada cara lain yaitu dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima yang akan kita gunakan untuk mencari FPB dan juga KPK. Nah, sekarang Ibu punya dua kasus. Kasus yang pertama seperti ini. Pak Abdullah dan Pak Rohmat bertugas jaga malam di komplek perumahannya. Pak Abdullah berjaga setiap 7 hari sekali, sedangkan Pak Rohmat berjaga setiap 5 hari sekali. Jika keduanya berjaga bersama pada tanggal 12 Maret 2020, tentukan pada tanggal berapa mereka akan berjaga bersama kembali. Nah, untuk kasus yang kedua,
Dalam kegiatan santunan anak yatim, panitia menyediakan 84 buku dan 56 pensil. Jika alat tulis tersebut akan dibagi secara merata kepada sejumlah anak, tentukan sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian alat tulis tersebut. Nah, mungkin dulu ketika SD juga sudah pernah ya mengerjakan soal seperti ini. Nah, untuk menyelesaikannya, tentu kita harus tahu dulu manakah yang bisa kita kerjakan dengan FPB, mana yang bisa kita kerjakan dengan KPK. Caranya adalah dengan mencari kata kuncinya. Nah, kalau ada kata kunci bersama seperti ini, maka nanti penyelesaiannya menggunakan KPK. Sedangkan untuk kasus yang nomor 2, di sini ada kata kunci sebanyak-banyaknya, maka nanti pengerjaannya ini menggunakan FPB. Jadi yang pertama kita nanti akan selesaikan dengan cara KPK, untuk yang nomor 2 kita selesaikan dengan FPB. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita kerjakan dulu untuk yang kasus pertama. Nah, tadi ada Pak Abdullah dan Pak Rohmat, yang mana Pak Abdullah ini berjaganya setiap 7 hari sekali. Nah, ini ya di sini 7 hari, dan Pak Rohmatnya setiap 5 hari sekali. Jadi untuk tahu mereka akan berjaga bersama kembali pada tanggal berapa, maka kita tentukan dulu KPK dari 7 dan juga 5. Yang pertama adalah mencari KPK dari 7 dan 5. Nah, KPK dari 7 dan 5 adalah 35. Setelah kita tahu KPK-nya berapa, tinggal kita kali ya, 7 dan 5 tinggal kita kalikan. Hasilnya 35. Maka selanjutnya, setelah tahu KPK-nya berapa, tinggal kita cari tanggalnya atau kita cari waktunya. Caranya, tadi 35 hari setelah tanggal 12 Maret 2020 itu tanggal berapa? Nah, maka 12 di sini adalah tanggal awalnya, kita tambahkan 35 hari. Maka di sini sama dengan 47. Nah, kemudian kita kurangi dengan umurnya bulan Maret, dalam satu bulan itu 31, maka 47-nya kita kurangi dengan 31, sehingga ketemu sama dengan 16. Nah, inilah penyelesaiannya. Jadi, Pak Abdullah dan Pak Rohmat akan berjaga bersama pada tanggal 16 April 2020. Sudah paham anak-anak? Jadi yang pertama kita cari KPK-nya, kemudian kita cari tanggalnya. Caranya dengan menjumlahkan tanggal awal dengan KPK yang sudah kita cari, lalu kita kurangi dengan umur bulan yang ada di soal. Karena ini di soal bulan Maret, maka kita kurangi 31. Seperti itu ya. Nah, itu untuk kasus yang pertama. Sekarang kita lanjut ke kasus yang kedua, yaitu yang menggunakan FPB. Tadi di sini dalam kegiatan santunannya itu tersedia 84 buku sama 56 pensil. Nah, maka inilah yang akan kita cari FPB-nya. Coba kita cari FPB dari 84 dan 56. Nah, untuk mencari FPB dari 84 dan 56, kita cari dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, caranya seperti ini. 84 dan 56 kita akan bagi dengan bilangan-bilangan prima. Masih ingat bilangan prima berapa saja ya? Oke, mulai dari 2, kemudian 3, lalu 5, kemudian 7, 11, dan seterusnya. Nah, kita akan bagi 84
dengan 56 dengan bilangan-bilangan prima. Nah, coba kita awali dari bilangan yang terkecil dulu. Apakah ada yang bisa dibagi dengan 2? Nah, bisa ya. Ternyata menghasilkan 42 dengan 28. 84 dibagi 2 menghasilkan 42, dan 56 dibagi 2 menghasilkan 28. Karena kedua-duanya bisa dibagi dengan 2, maka duanya kita beri tanda lingkaran. Kemudian coba kita bagi 2 lagi, bisa atau tidak? Nah, bisa ya, karena keduanya sama-sama bilangan genap. 42 dibagi 2 menghasilkan 21, 28 dibagi 2 menghasilkan 14. Kita beri lingkaran. Berikutnya, 21 dengan 14 kita bagi 2. Untuk yang 21 tidak bisa, kita tulis tetap 21, sedangkan 14-nya dibagi 2 menghasilkan 7. Karena hanya satu, yaitu 14-nya yang bisa kita bagi 2, maka tidak perlu kita beri lingkaran. Lanjut, kita bagi 3. 21 dibagi 3 menghasilkan 7. Sedangkan 7 dibagi 3 tidak bisa, maka kita tulis tetap 7. Lalu yang berikutnya berapa? 5. 7 dibagi 5 tidak bisa. 7 dibagi 7? Oke, 7 bagi 7 bisa menghasilkan 1. Yang belakang juga menghasilkan 1. Karena kedua-duanya bisa dibagi 7, maka kita beri lingkaran. Nah, untuk yang diberi lingkaran ini adalah FPB-nya, sedangkan kalau kita diminta untuk mencari faktor, maka bilangan-bilangan yang ada di depan ini merupakan KPK-nya, nanti hasil kalinya. Jadi karena ini FPB, maka yang kita kalikan cukup yang kita beri tanda lingkaran. Sehingga 2 kali 2 kali 7, yaitu sama dengan 28. Sehingga banyak anak yang dapat menerima pembagian alat tulis tersebut sebanyak 28 anak. Nah, yang berikutnya tentang bilangan berpangkat bulat positif. P pangkat N, P di sini disebut dengan bilangan pokok, sedangkan N ini merupakan bilangan pangkat atau eksponen. P pangkat N disebut bilangan berpangkat jika dan hanya jika P pangkat N itu sama dengan P dikali P kali P kali P dan seterusnya hingga P-nya ini sebanyak N faktor. Ini adalah notasi dari bilangan berpangkat. P pangkat N dengan P-nya bilangan pokok dan N-nya adalah bilangan pangkat atau eksponen. Nah, sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Yang pertama, sifat perkalian bilangan berpangkat, yang mana jika ada P dipangkatkan M dikalikan dengan P pangkat N, yang mana bilangan pokoknya itu sama-sama P, maka jika operasinya kali, pangkatnya tinggal kita tambah, menghasilkan P pangkat M ditambah N. Contohnya seperti ini. Tentukan hasil dari 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 4. Karena bilangan pokok sama-sama 2, operasinya kali, maka pangkatnya tinggal kita tambahkan, yaitu 2 pangkat 3 ditambah 4. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 7. Nah, kalau diminta menentukan hasilnya 2 pangkat 7 itu berapa, maka tinggal kita hitung. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 7 kali, maka hasilnya sama dengan 128. Nah, sifat yang kedua yaitu sifat pembagian bilangan berpangkat. Jika ada P pangkat M dibagi P pangkat N, atau bisa kita tuliskan P pangkat M per P pangkat N, maka hasilnya akan sama dengan P pangkat M dikurangi dengan N. Jadi kalau operasinya bagi, pangkatnya kita kurangi dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Contohnya, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2. Bilangan pokok sama-sama 5, operasinya bagi, maka pangkatnya tinggal kita kurangi. Sehingga 5 pangkat 6 dikurangi 2, menghasilkan 5 pangkat 4.
Dan kita tentukan hasilnya 5 kali 5 kali 5 kali 5, 5-nya sampai 4 kali, maka hasilnya sama dengan 625. Dan sifat yang berikutnya yaitu sifat pemangkatan bilangan berpangkat. Jadi ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatin lagi. P pangkat M dipangkatkan N, maka hasilnya P pangkat M kali N. Contohnya 2 pangkat 2 dipangkatkan 4, maka pangkatnya kita kalikan. 2 pangkat 2 kali 4, hasilnya 2 pangkat 8, yaitu 256. Nah, yang berikutnya adalah tentang bentuk baku bilangan besar atau notasi ilmiah. Seringkali kita menemukan suatu ukuran yang sangat besar sehingga untuk menentukan ukurannya, untuk mempermudah penulisannya, kita bisa menggunakan notasi ilmiah dengan bentuknya seperti ini. Jadi bentuk baku bilangan besar dinyatakan dengan A dikali 10 pangkat N, dengan syarat A-nya ini harus lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10, dan N-nya adalah bilangan asli. Jadi contohnya, nyatakan bilangan berikut dengan menggunakan notasi ilmiah. Untuk yang A, ada bilangan 684.500.000. Kemudian untuk yang B, 10 triliun. Maka untuk mempersingkat penulisannya, kita bisa memanfaatkan notasi ilmiah dengan bentuknya seperti ini. A kali 10 pangkat N. Nah, kita cari A-nya dulu. Untuk soal yang pertama, A syaratnya lebih dari sama dengan 1, kurang dari 10. Nah, kita cari bilangan 684.500.000 ini, bilangan A-nya berapa? Apakah 68,4 atau 6,84? Nah, kita harus sesuai dengan syaratnya, yang mana A-nya harus lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10. Jadi, kita beri komanya di belakang angka 6. Itu sebagai A-nya, karena kalau komanya di belakang 8 nanti tidak memenuhi syarat yang ini. Jadi 6,845 dikali 10 pangkat N. N-nya berapa? Dari sini, kalau di sini ada komanya, di sini kita beri koma, maka kita jalankan ke belakang berapa kali? 1, 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga 10-nya pangkat 8. 6,845 dikali 10 pangkat 8. Sekarang ke soal yang kedua, kalau 10 triliun bagaimana? Nah, kita tentukan dulu bilangan A-nya berapa. Yang diminta lebih dari sama dengan 1 kurang dari 10. Kalau komanya kita beri di sebelah sini, di belakang angka 0 yang pertama, maka tidak memenuhi syarat. Sehingga komanya di belakang angka 1, yaitu 1,0, atau bisa kita tulis 1. Nah, 1 dikalikan dengan berapa? 1 kita kali dengan 10 pangkat berapa nih? Nah, kita hitung sampai 0-nya habis. Nih, komanya di sini. Nah, kita jalankan ke belakang sampai 0-nya habis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sehingga 10-nya pangkat 13. Nah, jadi untuk yang nomor kedua ini, yang B, bisa kita nyatakan bentuk notasi ilmiahnya adalah 1 dikali 10 pangkat 13. Nah, itu tentang notasi ilmiah. Nah, anak-anak, demikian yang bisa kita pelajari pagi hari ini.
yaitu yang pertama tadi kita belajar tentang FPB, KPK dengan menggunakan faktorisasi prima, kemudian kita belajar tentang bilangan berpangkat bulat positif dan juga notasi ilmiah. Setelah ini anak-anak bisa mengerjakan soal latihannya di Google Classroom, kemudian bisa juga belajar dari buku paket. Nah, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.